Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini aku mau update energi. Kita bakalan cek energi. Aku udah lama kayaknya gak ngelakuin ini. Aku bakalan cek energi kamu sekarang, lalu aku cek energi ke depan dan pesan dari semesta. Jadi kalau pesan dari semesta itu bisa apa yang akan terjadi pada hidup kamu atau hal-hal yang penting yang harus kamu ketahui. So, this is fun reading untuk membooster energi positif, untuk memberikan energi healing. So, just relax, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan berkali-kali, pokoknya sampai kamu benar-benar relax, tenang, tidak overthinking. Kalau masih overthinking tentang seseorang atau bahkan kayak kamu overthinking tentang sesuatu hal yang bisa dibilang kayak skenario-skenario yang terus-terus kamu pikirkan, tenangin dulu gitu. Jadi semakin kamu relax, semakin kamu tenang, semakin kamu bisa benar-benar terkoneksi sama yourself, sama intuisi dirimu sendiri. Jadi kita ini momen-momen tenang, so bisa pause videonya untuk bisa menenangkan diri dulu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, so siapapun yang klik video ini pesannya untuk dirimu. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis di bawah. Silakan cek box deskripsi. Spirit guiding from power guiding access. Oke, kita bakalan langsung lihat energi kamu saat ini seperti apa. Oke. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Zodiak itu cuma sebagai penanda aja, oke? Yang kulihat kemarin hidupnya agak imbalance. Mungkin kemarin hidupnya agak kurang balance. Jadi kadang-kadang ibaratkan ngerasa feel really good gitu, ngerasa kayak happy, ngerasa tenang, ngerasa damai, terus tapi tiba-tiba gitu lagi gitu, tidak balance lagi. Jadi kayak roller coaster kalau aku lihat energinya. Ibaratkan kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu, kadang-kadang tenang, kadang-kadang huru-hara. Jadi selalu seperti itu, kayak roller coaster. So aku ngelihatnya ini bukan masalah emosional sebenarnya. Mungkin ada banyak banget dari kalian yang pernah punya masalah di masa lalu yang akhirnya nge-trigger emosional. Cuman aku lihat kebanyakan ini lebih seperti kayak kurang balance-nya kegiatan sehari-hari gitu. Jadi dampaknya mungkin ke mental atau ke emosi dirimu. Jadi saran diri aku adalah balancing. Kegiatan sehari-hari itu apa? Contoh misalnya hubungan kamu sama Tuhan, hubungan kamu sama duniawi, itu harus balance. Kamu fokus ke kerjaan, tapi juga harus fokus untuk menikmati hasil dari jerih payahmu gitu. Kalau kamu fokus ke pertemanan, jangan lupa fokus ke keluarga. Kamu fokus ke percintaan, jangan lupa fokus untuk diri sendiri juga. So, it's all about balance. Jangan pernah berlebihan, jangan pernah do something yang akhirnya kamu overwhelm sendiri, kewalahan sendiri gitu. Yang menyebabkan ketidakseimbangan adalah kewalahan tersebut. So, let's say kayak gini deh. Kamu pengen ini, pengen itu, but you don't do something gitu, sama aja itu tidak balance. So, balance itu adalah kita punya visual, kita punya vision, kita punya bayangan nih gitu. Kita punya impian, punya dreams, tapi kita bergerak juga. It's balance, itu balance. Jadi kalau aku lihat di sini kamu diberikan kesempatan untuk balancing itu, karena banyak banget dari kalian sudah mampu untuk bisa menyelesaikan problem emosional kalian sendiri gitu, which is itu bagus. Kamu one step ahead, kamu udah melangkah, walaupun baby step, kamu udah melangkah ke depan gitu. Sayang kalau tidak dibarengin sama balancing di kegiatan sehari-hari, diseimbangkan di kegiatan sehari-hari. Dari aku lihat The Two of Pentacle, beberapa dari kalian nanti dapat opsi, bisa opsi soal percintaan, pilih A atau si B, atau juga pekerjaan di sini atau di sana, atau bahkan opsi untuk apa yang harus kamu fokuskan gitu. Tapi kalau aku lihat
Kalau misalnya belum mampu untuk bisa membagi perhatian kamu, make sure kalau kamu punya satu hal yang kamu prioritaskan gitu. Tapi yang tadi aku bilang, jangan 100% ke situ. Kamu juga harus bagi untuk diri kamu sendiri juga. Jadi harus tahu porsian gitu. Bikin porsi untuk dirimu sendiri agar kehidupannya bisa seimbang. Kadang-kadang ada masalah ketidakseimbangan itu bukan juga karena kesalahan, tapi karena itu perannya semesta untuk kamu lebih bisa memahami apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Yang aku lihat dari sini ada The King of Cups, terutama untuk kalian yang tidak looking for love ya, yang gak nyari cinta, malah ini dapat cinta yang cukup banyak gitu. Dari aku lihat dari energi The King of Cups, soalnya saat kamu sudah mampu untuk bisa memahami hatimu sendiri, memahami perasaan kamu sendiri, akhirnya kamu mempunyai frekuensi yang sehat. Nah, saat punya frekuensi yang sehat, kamu menarik frekuensi orang yang sama juga. So, kita attracting people itu bukan hanya karena kita go out there, kita dating online, keluar cari ini, cari itu, enggak. Tapi kita embody atau kita mengeluarkan dari diri kita itu frekuensi, energi gitu. Saat energi kita sehat, kita akan attracting healthy people juga gitu. Saat kita energinya happy, feeling love, energi yang penuh dengan cinta, energi yang positif, kita akan attracting orang-orang yang baik untuk diri kita. Akan narik orang-orang seperti itu karena frekuensinya sama, energinya sama. Tapi sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita nggak jelas nih energinya, nggak tahu harus ngapain, kita juga akan menarik orang-orang yang tidak jelas juga gitu. Makanya kalau misal untuk kalian yang single, kamu tentuin kamu apa. If you want to have connection yang memiliki status, kamu mempunyai koneksi yang arahnya ke jenjang pernikahan, atau kamu mempunyai koneksi yang memang serius gitu, berkomitmen, make sure dari awal kamu punya pemikiran, prinsip yang seperti itu. Jadi kamu menarik orang yang juga seperti itu. Kalau ada orang yang kayak enggak, aku cuma main-main aja, ya jangan diladenin. Jadi kalau kamu udah tahu nih, aku pengen hubungan yang serius, terus ada orang cukup datang gitu, walaupun gemes orangnya, walaupun cakep orangnya, terus dia bilang gini, aku cuma mau jalanin aja, lari dari dia, it's your red flag gitu. Jadi kalau kita sehat, kita bisa ngeliat red flag dengan sangat mudah gitu. Jadi kalau udah ngelihat lampu merah, ya udah bye, stop, lari dari situ. Kalau lampu hijau ya udah berarti jalan gitu. Jadi sehatkan mental kamu gitu. Dari energi The Nine of Wands nanti banyak keadaan atau kejadian-kejadian yang bikin kamu lebih aktif mungkin secara fisik. Ini mungkin masalahnya ke arah kesehatan atau untuk mengolah fisik, karena your soul, kita tuh jiwa, tapi jiwa kita juga ada raga. Kalau raganya tidak sehat, itu akan mempengaruhi ke jiwa gitu. Jadi untuk mempunyai jiwa yang sehat, intuisi yang kuat, bisa dibilang kayak mental yang sehat gitu, dari fisik juga harus diasah gitu. Bisa dilakukan dengan kegiatan sehari-hari. But what I see di sini ini lebih seperti kayak semangat yang luar biasa untuk ngejar sesuatu. Ini sesuatu yang bagus. So energi saat ini aku ngelihatnya dari segi emotion cukup balance, cukup sehat. Cuman kegiatan sehari-hari aja yang mesti kamu fokusin. Jadi don't wasting your time buat orang-orang kegiatan-kegiatan yang tidak penting. So aku bakal lihat energi kamu ke depan. Energi ke depan sih untuk kalian yang single, atau kalian yang memang malah nggak nyari gitu seseorang. Kalau aku lihat di sini ada percintaan, karena dari mental yang sehat, diri yang sehat akan menarik seseorang yang sehat juga. Ini ada komitmen, ada partnership. Kemungkinan kamu memilih seseorang yang baik untuk diri kamu. Yang aku lihat kesibukan akan lebih sibuk lagi nantinya. Agak sedikit kewalahan sih aku ngelihatnya. Cuman dari energi The Five of Wands sendiri, ini adalah ujian. Ujiannya di ego. Sometimes people kalau dikasih banyak gitu, ujiannya tuh bukan masalah gitu. Ujiannya apakah kamu tidak bersyukur sama apa yang kamu punya gitu. So bakalan biasanya orang-orang yang
gampang ngedapetin sesuatu, like something that free lah gitu dapetinnya, like love, atau mudah dapetin teman-teman, mudah dapetin kekayaan. Kadang-kadang menyepelekan hal-hal kecil. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Belajar untuk berdamai sama diri sendiri, berdamai sama orang sekitar. Dan dari energi The Five of Wands, saran dari aku adalah jauh-jauh dari drama, karena pasti akan ada. Nah, aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, ini banyak yang traveling atau melakukan perjalanan atau bahkan merapikan kehidupan. Emang agak kewalahan awalnya, karena aduh aku harus dari mana nih yang harus aku rapihin. Cuman nanti kamu akan nemuin aja ritmenya kamu. Jadi saran dari aku adalah ngelakuin satu hal aja dulu. Apa yang kamu pengen rapihin dalam kehidupan kamu, nanti step by step. Dari energi The Eight of Wands sendiri, ini juga komunikasi yang cukup intens. Banyak hal-hal intens yang akan terjadi ke depannya. Ini maybe like kayak 1 bulan dari sekarang, dari energi yang tadi aku bacain. So, di sini aku ngelihatnya juga orang-orang yang sebenarnya siap untuk memiliki seseorang, siap untuk partnership, siap untuk bekerja sama, maybe sama seseorang. But the Two of Cups ini ngomongin soal miracle of love. Somehow aku ngerasanya ada miracle atau keajaiban di percintaan gitu. Kamu akan ngerasain itu. So, aku bakalan lihat ke pesan dari semesta. Message from the universe. The King of Cups, terutama untuk kalian yang feminine, aku ngelihat kamu ngerasa akan dilindungi sekali ya. Gemes banget, akan dilindungi sekali rasanya. Dari energi The King of Cups, kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang mungkin punya elemen water, Pisces, Scorpio, Cancer, but kayak kamu itu dianggap sebagai sosok orang yang sangat berharga untuk dirinya. Jadi akan sangat dijaga banget gitu. Untuk terutama yang feminine. Untuk yang masculine, aku melihatnya di sini ada sesuatu yang harus kamu jaga, bisa martabat, nama baik, atau keluarga gitu. Itu your purpose ya untuk saat ini. The Page of Coins ini untuk ke arah finansial, aku ngelihatnya cukup bagus sekali ya. Finansial ini oke loh. Page of Coins itu menggambarkan finansial kamu rapih gitu, pengeluaran dan pemasukan rapih semua. It's balanced banget di finansial. Dan yang aku lihat di sini ada tanggung jawab yang harus tadi mungkin untuk semuanya juga, tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, but tanggung jawabnya juga secara finansial terpenuhi kalau aku lihat. Ten of Wands itu ngomongin soal sesuatu yang terjadi mungkin di keluarga. Aku tidak bisa secara spesifik karena banyak sekali nih cabang-cabangnya. Yang jelas adalah yang aku bisa sampaikan, coba fokusin untuk mengobservasi apapun yang terjadi di keluarga kamu. Entah itu kebaikan, keindahan, kebahagiaan, atau ada sebuah karma, atau ada sebuah problem, coba dipahamin. Kamu punya kesempatan untuk memutuskan atau untuk memberhentikan karma-karma buruk di keluarga kamu. Dengan cara apa? Observasi. Dengan cara apa? Saat sudah observasi, kamu akan tahu nanti. Tergerak hatinya. Aku ngelihatnya kamu akan tahu sendiri kok nanti ngapain. Cuman dari yang aku lihat di sini, ini ngomongin soal tanggung jawab yang besar. Tapi belajar juga untuk memikul sesuatu yang bisa kamu pikul gitu. Kalau emang nggak bisa kamu pikul, berani untuk tanggalkan gitu. Karena kalau enggak ya berat. Ibarat kan kamu mau pergi kemana-mana, mau jalan kemana-mana, mau maju pun kalau ngebawa sesuatu yang heavy, perjalanannya akan lebih berat lagi gitu. Lebih baik ya ditanggalkan gitu. Damaikan dulu kalau misalnya ada sebuah drama atau isu di keluarga, sesuatu yang mungkin gak trigger dirimu. Let's say kayak aku ngomong sekarang ini. Kalau ada satu kata soal keluarga, dari dirimu apa gitu. Satu kata tersebut yang bisa menggambarkan keluarga kamu sekarang gitu. Nah, dari satu kata tersebut coba diruntunin lagi. Why the reason untuk kamu nyebutin satu kata itu kenapa gitu. Saat sudah tahu reasonnya, nanti kamu bisa nemuin caranya gimana gitu, okay?
Dari energi justice, ini kalau aku lihat banyak keadilan yang akan terjadi ya. Jadi untuk kalian yang menanamkan hal baik udah pasti akan dapat hal yang baik, but vice versa yang aku lihat. Justice itu menggambarkan kejujuran, apa adanya menjalani kehidupan. Kamu jalani kehidupan dengan apa adanya, kamu akan ketemu dinamika atau orang-orang yang memang juga accepting who you are dengan segala problem kamu, dengan segala kekurangan kamu. But yang aku lihat dari energi justice sendiri, ini kayak konsep the justice will be served. So apapun yang kamu hadapin selama ini, jika kamu merasa ada ketidakadilan, bukan berarti kalau nggak ada langsung kelihatan di depan mata, maksudnya nggak ada balasan-balasan dari semesta atau semesta melakukan sesuatu dengan keadaan kamu itu, bukan berarti tidak bekerja semestanya. Bekerja kok, mungkin di belakang layar. Kamu nggak perlu untuk kolek-kolek itu, aku disakitin kemarin, aku juga harus ngelihat mereka ngerasain sakit. Nggak perlu seperti itu. Itu namanya dendam. Semakin dendamnya dipegang, semakin dendamnya genggam terlalu erat, itu bakalan korosif untuk diri sendiri, bakalan ngerugiin diri sendiri. So, lepasin aja, ikhlasin. Jadi caranya untuk si justice ini bekerja adalah dengan cara mengikhlaskan sesuatu yang terjadi kemarin, ketidakadilan yang kamu rasakan kemarin, ya udah gitu. Even though it's kinda hard to forget, atau kita nggak bisa forget ya, kita punya otak, kita nggak mungkin bisa ngelupain. Mungkin itu bakalan susah untuk memaafkan, tapi at least kamu punya niatan untuk mengikhlaskan. Jadi bukan dirimu yang ngelakuin sesuatu untuk menegakkan keadilan tersebut gitu. So, biarkan semesta yang ngelakuin itu. The bottom of the deck, the Three of Swords. Ya, ini sesuatu yang mungkin menyakitkan kemarin. Ini kesempatan untuk diberikan kesembuhan. Saat tergantung manusia mau apa enggak. Kadang-kadang manusia dikasih kesempatan nih, kamu sembuh nih dari sakit hatimu. Cuman manusianya kadang-kadang suka punya kemelekatan sama rasa sakit tersebut, diingat-ingat kembali gitu. Kita punya dua pilihan. Kita mau mengingat kenangan baik dan membuat kenangan baik yang sekarang dan masa depan, atau kita mau mengingat soal masa lalu, hal-hal yang buruk aja. Kalau misalnya milihnya yang pertama, kita mengenang dan membuat kenangan baik lah, ibaratkan gitu, membuat hal-hal yang positif, pasti yang datang akan hal-hal yang baik juga, kebahagiaan, kedamaian. Tapi kalau memilih untuk menggenggam erat dendam, rasa sakit, heartbreak, pasti akan yang difokusin ke situ-situ, dan itu akan terrealisasi ke sekarang, ke momen sekarang, walaupun yang terjadi itu di masa lalu. So, aku bakalan lihat important things that you need to know. The mentor. It's funny, aku dari tadi ngelihat burung hantu gitu loh. Jadi ya kemungkinan ada simbol-simbol seperti burung hantu, but what I see di sini burung hantunya lebih seperti burung hantu yang baik, karena aku tadi abis baca berita, and then kalau di Jawa itu burung hantu kayak temennya petani. Spesifik si burung hantu itu suka makanin hama rayap, kayak hama-hama, kayak ular-ular atau kayak tikus-tikus gitu, suka memburu itu. Jadi kalau aku lihat ada sosok guardian in your life yang bakalan ngejagain diri kamu. Nah, ini mungkin beberapa orang secara realita si sosok ini udah ada dalam hidup gitu. Bisa jadi sosok yang lebih wise, dewasa, yang selalu mengayomi kamu, selalu ngarahin kamu gitu. Ini bisa dalam bentuk sosok orang tua, kakek nenek, atau bahkan orang-orang atau teman-teman yang mungkin baru kita ketemuin atau sudah kita kenal gitu. Cuman memang wise sekali gitu, dewasa sekali. Nah, orang ini yang akan mengarahkan kamu untuk bisa berjalan di tempat yang lebih baik, dan seperti melindungi kamu dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang buruk gitu. So, coba dengerin deh gitu. Kalau misalnya kamu dilarang nih, let's say gini, kamu dilarang untuk pergi gini, kontemplasi dulu gitu.
apakah tempat yang kamu tuju, orang-orang yang kamu ketemuin memang positif or negatif. Jujur sama diri sendiri. Kalau emang negatif ya berarti memang sosok itu menjaga dirimu gitu. Jadi coba didengerin. Dan untuk beberapa dari kalian, ini kalau aku lihat lebih seperti spirit guide sosoknya, yang memang selalu kayak ngelindungin kamu aja dari orang-orang yang buruk dan orang-orang yang cuma merugikan saja. Bridge, ini to be honest, aku ngelihatnya banyak banget dari kalian akan berada di perjalanan ketemu atau union sama seseorang. Jadi kayak diberikan jembatan untuk ketemu di titik tengah sih. Kamu berusaha, kamu bahkan bukan berusaha untuk mencari seseorang ya, berusaha untuk diri sendiri, mengembangkan diri sendiri gitu. Dan akhirnya saat kamu berusaha, your other half, si sosok lain itu, si sosok orang yang diperuntukkan untuk kamu juga lagi berusaha. Jadi kayak diberikan jembatan aja untuk ketemu gitu. So ini kayak validasi sih sebenarnya. Banyak banget dari kalian akan ketemu someone special. Seseorang yang mencintai kamu. The Vision, nanti abis kamu nonton ini mungkin, atau beberapa hari sebelum kamu nonton ini, atau bahkan nantinya, visionnya udah jelas banget, dalam arti kayak mimpi lebih vivid, mimpi-mimpinya lebih jelas, like kamu tidur mimpi jelas banget, atau bahkan saat kamu lagi bermeditasi, lagi bengong-bengong, atau bahkan lagi diem aja tiba-tiba dapat sebuah vision gitu yang sangat jelas, atau bahkan lagi ngobrol sama seseorang, kamu udah bisa ngeliat, oh orang ini kayak gini ya gitu. Nah, ini visionnya lebih jelas lagi, lebih berwarna, lebih vivid. And then the castle, ini ngomongin soal badan, tubuh gitu. Kalau aku lihat seperti saran aja sih, lebih luangkan waktu untuk taking care of your body gitu, badan. Okay? So aku bakalan lihat simbol-simbol lainnya yang mungkin kamu lihat itu kayak tunnel, kalau aku lihat kayak lorong, mata, owl tadi kayak burung hantu, terus juga pearls, trees, dragons, ya, pearls is so strong, pearls, mutiara, terus atau seashell, kerang, cangkang mutiara. Itu bisa jadi simbol-simbol untuk dirimu. House, yes. Ini pertama, balik lagi kita ngomongin soal keluarga, atau beberapa dari kalian juga fokus untuk bisa terkoneksi sama keluarga, menambahkan keluarga. Cuman beberapa dari kalian akan ngedapetin kesempatan untuk punya tempat tinggal, atau ya berada di tempat yang indah lah gitu, secara tempat tinggal gitu. Jadi ini tempat tinggal impian kamu, atau bahkan kamu punya kesempatan untuk renovasi rumah. The books also ngomongin soal learning, studying, ini important. Beberapa dari kalian juga akan dapetin sebuah arahan untuk entah baca buku sesuatu baca buku, atau bahkan kayak dikasih rekomendasi buku lah. Kalau aku lihat, coba deh baca. Terus kalau aku lihat dari doctors, sama ini ngomongin soal basic, beberapa dari kalian mungkin lebih disaranin buat ke dokter buat medical check up. So aku bakalan lihat lagi. Ada satu lagu yang tadi terbesit di pendengaranku, terbesit. Lagunya Mocha, On a Night Like This. Itu lagu zaman dulu banget. Mungkin lagunya bisa ngebantu kamu healing. And what I see, ini ada sesuatu yang hubungannya sama orang tua ya. Aku entah kenapa. Jadi ini bisa kamu ngobrol sama kakek nenek kamu. Kalau bukan kakek nenek berarti orang tua. Ini beberapa dari kalian mungkin punya, bukan isu sih ya, seperti kayak ini sesuatu yang sangat normal. Kadang-kadang kita sebagai anak kayak butuh validasi dari orang tua gitu. Kayak kita pengen nunjukin sesuatu. Terus
kita trying to impress, kita mencoba sesuatu untuk bikin orang tua kita impress, bikin orang tua kita bangga. But sometimes orang tua cuma pengen ngobrol sama kita gitu, pengen cuma sharing doang. Kadang-kadang nggak terlalu butuh kayak money, emas batangan, atau liburan ke sana kemari gitu. Kadang-kadang cuma pengen ngeliat kita senyum doang gitu. Jadi saran dari aku adalah ngobrol itu benar-benar hati ke hati sebenarnya, apa yang mereka butuhkan, atau ngobrol yang benar-benar terkoneksi lah gitu, ngobrol yang berbobot. Try to listen, try to understand gitu. Kadang-kadang kalau ngobrol sama orang tua, kalau nggak nyambung kan emosian ya biasanya. Belajar untuk tidak emosian. Message for you. You are exactly where you need to be. Kamu udah di tempat yang benar, di situasi yang benar. Belajar untuk nikmatin itu, belajar untuk memahami kenapa ada di situ. Ada energi clearing, pembersihan. Jadi nanti saat dibersihkan, di cleansing sama semesta, belajar untuk tidak kotor-kotoran lagi. Terus di sini tanamin sesuatu yang baik, karena proteksi kamu lagi banyak banget gitu. Everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan udah ada di dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin bakalan sering lihat angka kembar 666, tapi ini waktunya untuk self-reflection, bercermin. Kita bercermin, kita kayak ngobrol, berdialog sama diri sendiri, kita akan terkoneksi sama higher self. Saat kita sudah terkoneksi sama higher self, kita akan tahu jalan apa yang harus kita ambil, kemana kita akan pergi, dan kita bisa mendapatkan visualisasi diri kita di masa depan seperti apa sih, gitu. You're doing great, you deserve a star. Kamu udah berusaha selama ini, coba lebih bangga sama diri sendiri ya. The vibes you send out will come back to you. Jadi vibrasi yang kamu keluarin ke semesta itu bakalan balik ke kamu. So kasih hal-hal yang baik keluar. Nobody else is you, that is your superpower. Gak ada yang seperti kamu, dan itu keunikan kamu sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut bisa books reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!